Ya, kita sering masalah kita beragama adalah masalah bahasa. Bahasa itu emang Quran kan pakai bahasa. Nabi berbahasa, bahasa Arab. Ketika diterjemah kalam Nabi, man ata arrafan atau man ata kahinan, siapa yang datang ke orang sok pinter, arrafan itu sok pinter. Kata kita orang pinter, padahal arrafan itu artinya sok pinter. Jadi jangan bilang lagi orang pinter, Pak, bilang orang sok pinter. Bahasa Arabnya apa? Arrafan. Kalau bahasa anak mudanya sotoy, sok tahu. Arrafan itu mubalaghah lebaynya, nama lain dari tentara Dajjal. Dajjal, Arraf, sama. Wazannya fa'al, orang yang belagu, banyak tahu masalah yang gaib-gaib, yang tasuru'. Ya. Itu mereka itu Arraf. Kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena dia mengingkari bima unzila ala Muhammad. Dia telah ingkar dengan misi Nabi Muhammad SAW. Apa misi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika lahir, Dajjal pun gak bisa tembus ke langit pertama. Sebelum Nabi Muhammad, itu Dajjal bisa ngintip, Pak. Lauh Mahfuz. Makanya Dajjal ngerti siapa yang bunuh dia nanti, yaitu Nabi Isa. Dia bunuhlah Nabi Isa. Ternyata yang dia bunuh bukan Nabi Isa, orang yang dia serupakan. Itu kerjanya Dajjal semua. Karena dia mengerti takdirnya. Lalu ada orang-orang yang bersekutu, orang-orang pinter, sok-sok pinter ini, keminter ini, ya. Dia membangun komunikasi batin. Ternyata karena tidak melewati jalur Nabi Muhammad, dia membangun komunikasi lewat siapa? Bapaknya Dajjal, yaitu Iblis, Azazil. Kan Dajjal itu batinnya, ayahnya adalah Iblis langsung. Iblis langsung itu bapak batinnya. Nah, bagaimana statusnya nih yang di kampung-kampung? Tinggal dilihat, Pak. Apakah dia belajar akidah dulu dengan guru akidah kita, sholat sama guru kita, ya? Kalau dia masih menjaga begitu, berarti dia bukan dukun. Dia ahli ruqyah. Cuma dukun, nah ini rahasia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan nyebut dukun konotasinya sekarang negatif. Tapi saya yakin Pak Priadi dulu lahirnya sama dukun beranak ya. Ya. Sekarang aja yang disepron kan. Bapak juga sama kayaknya. Tuh wajah-wajah habis dipegang dukun beranak begini. Itu dukun beranak artinya apa? Dokter tradisional, dokter ahli kandungan tradisional. Karena dulu belum ada Pak sekolah kedokteran di kampung kita. Baru Belanda kan yang bawa. Maka orang yang terlalu percaya sama dokter-dokter itu hasil jajahan Londo. Ya. Kata orang kampung, uang bangsa. Tapi nggak boleh ngomong begitu Pak ya. Dulu saking bencinya itu orang-orang nyebut Belanda itu. Ya salah kita mau dijajah ya. Nah, kita dulu itu orang-orang belajar kedokteran di kampus-kampus yang dulu dibuat oleh Belanda di Pulau Jawa. Baru ada namanya dokter. Nah, mereka ini mencoba untuk menyerang nih dukun-dukun tradisional yang sebenarnya kalau boleh disebut itu tabib. Jadi dukun ini muhtamal dalam bahasa Arab, ambigu. Kita cek dulu, ini afiliasinya sama setan atau dia ahli herbal atau ahli kandungan atau ahli doa. 3. Kalau yang 3 ini sebenarnya bukan dukun yang syirik. Ahli herbal, dukun beranak. Terus jangan-jangan ibunya dukun beranak lagi kan? Terus yang ketiga, ahli doa. Mungkin yang Bapak maksud ini yang ketiga ini ya. Itu bukan musyrik, Pak. Ya. Doa-doa mereka ini bisa bikin kebal Bapak kalau mau. Makanya orang-orang tentara-tentara Dajjal ini, dukun-dukun ini mau nyerang dia, maka diseranglah dukun.
Disebut mereka ini sebagai dukun, padahal mereka bukan dukun. Jadi nanti kalau ada guru ngaji, guru zikir bisa ngobatin orang dengan izin Allah, jangan sebut dukun, sebutnya tabib atau ahli doa, ahli ruqyah. Sayangnya ini si ustadz, si kiai, si mursyid, syekh nggak buat klinik ruqyah aja Pak, biar disebut islami. Hari ini kan klinik ruqyah kan dibuat, itu kan perdukunan juga, perdukunan hembus-hembus. Ya, baca Quran ke orang biar keluar jinnya. Perdukunan juga, perdukunan doa. Dukun secara bahasa ini. Jadi tolong teman-teman yang ahli ruqyah, ya, antum nggak usah iri sama ahli zikir yang doanya lebih ampuh. Nggak usah serang mereka terus bilang mereka ini dukun. Dukun itu bukan itu. Yang pertama tadi apa? Yang bersekutu dengan jin, setan, iblis. Ini kelihatan, ya, nggak sholat dan mengajarkan orang nggak sholat, nggak mandi-mandi, kan ada yang begitu ya. Ada yang pakai sembelih macam-macam, darahnya diambil. Walaupun ilmu itu ada, tapi itu udah bercampur. Ya. Maka saya menyarankan kalau ada kiai mursyid begitu tinggalkan aktivitas begini, ini berbahaya. Mindahin penyakit ke hewan. Walaupun saya dengar ada ilmu begitu, tapi sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan, ya. Berbahaya itu Pak. Lebih kurang begitu Pak ya. Jadi kalau datang ke dukun beranak, terima nggak sholatnya? Ke ahli doa, terima nggak sholatnya? Oh Ustadz, doanya nggak dikencengin. Emang wajib seorang ahli doa mengeraskan doanya? Kita kalau ahli ruqyah langsung Ustadz dikeraskan bacaannya. Katanya nggak boleh zikir keras-keras. Coba antum tanya sama praktisi ruqyah hari ini, dia membid'ahkan zikir keras pada sholat loh. Tapi giliran dia meruqyah orang, dia teriak-teriak Allahu Akbar, baca ayat segala macam. Waras nggak ente? Ya, ini kalau tidak warasan beragama ini mulai muncul di akhir zaman ini, nggak adil. Ya dilu wa aqrabu littaqwa, bersikap proporsional lah, ilmiah lah. Ya, kalau kita bisa menghargai ini, kenapa nggak bisa menghargai yang itu? Ruqyah kan baru kemarin sore muncul. Ahli-ahli zikir kita sudah muncul berabad-abad lalu. Mereka mengamalkan zikir dengan sir, khafi. Jangan dibantah-bantah ya. Kalau nggak yakin tanya aja sama mereka, Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, kamu baca doa apa? Pasti dia cerita tentang, oh cuma Bismillah, sholawat, Fatihah. Tapi kalau dia yang baca Bismillah beda sama Bismillah Bapak. Ya, cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah. Jika ada kesalahan kalam dari saya, semoga Allah menutupi. Jika ada salah faham, semoga Allah meluruskan. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna ru'yatak. Ya Allah, berikan kami anugerah kemuliaan memandangmu, memandang keindahanmu, memandang kehebatanmu, memandang wajah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.